Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munib, NIM 8603996673. Di sini saya akan mengumpulkan tugas terkait dengan RPP yang berjudul Lingkungan yang Sehat. Saya akan mengajar di kelas 4 di SDN Negeri Knongo. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau belajar terkait dengan materi lingkungan yang sehat. Karena dulu pada pertemuan yang lalu kita belajar terkait dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kita geser, ditambah materi lagi. Ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ketuanya Sadat ya? Oke, Sadat silakan berdoa. Yuk. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan nanti dalam belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan kemudahan dalam belajar. Oke, untuk melatih fokus kita nanti main dulu ice breaking dulu. Tepuk tunggal, tepuk semangat. Sedang, ding ding ding, dung dung dung. Ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, karena sudah semangat, kita pompa lagi apa cukup? Cukup? Oke, kalau cukup kita masuk di materi. Nanti di tengah-tengah di materi kita ada explain lagi. Oke, kita masuk di materi lingkungan sehat dan kemudian di subnya adalah ada di daur air. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah agar kalian tahu bahwa di lingkungan atau lingkungan kita itu harus bersih dan sehat. Nah, kemudian nanti kita juga tahu manfaat dari air. Kemudian cara kita menjaga air. Dan juga cara menggunakan air dengan baik. Oke. Kalau sudah kalian tahu tujuan materi kita apa, kita lihat check out. Oke. Nah, pendahuluan terkait dengan materinya ini adalah
memahami pentingnya air alami. Nah, apa itu kehidupan lingkungan sehat? Dilihat bahwa lingkungan sehat adalah kondisi yang mendukung kesehatan manusia dan ekosistem baik udara maupun air. Nah, mengapa penting? Lingkungan yang sehat mulai dari air, udara maupun tanah itu harus dijaga dengan baik agar kita tahu, agar kita mengerti. Karena lingkungan itu harus dijaga secara alami. Tapi kita sebagai manusia harus menjaganya agar kita di bumi ada sebagai khalifah, menjaga khalifah di bumi. Kemudian apa itu daur air? Daur air adalah, coba didengarkan atau dilihat di dalam di layar di depan ini. Daur air adalah proses alami yang menjaga keseimbangan air di bumi untuk keberlangsungan ekosistem dan ketersediaan sumber air bersih bagi kehidupan manusia maupun makhluk lain. Jadi yang wajib menjaga air, udara, tanah itu tidak hanya manusia, tetapi yang punya akal dan pikiran itu manusia. Hewan juga harusnya bisa, tetapi yang wajib adalah manusia. Kemudian konsep lingkungan sehat, memahami unsur dan pentingnya lingkungan. Coba diperhatikan. Kita tahu bahwa udara kita harus bersih, air juga bersih, tanah juga bersih. Kenapa? Udara yang bersih itu akan membuat kita menjadi sehat. Coba saya tanya, kalian ketika pergi ke kota misalnya Jakarta, udaranya bersih apa kotor? Bersih. Di Jakarta loh ya. Pernah? Di Surabaya? Pasti beda dengan di desa. Di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, udaranya udah kotor karena tercampur dengan yang pertama asap dari transportasi, asap dari pabrik kendaraan, bener, asap dari pabrik atau kadang sampah-sampah yang dibakar. Itu membuat udara kurang bersih. Maka bersyukurlah kalian yang tinggal di desa, setiap pagi menghirup udara bersih. Ada dari tumbuh-tumbuhan seger, iya kan, beda vibe-nya. Cuacanya juga beda. Di kota agak panas, kalau di sini, kalau di desa kita segar. Kemudian air bersih adalah sumber kehidupan. Persediaan air yang bersih berpengaruh terhadap masyarakat atau manusia. Coba kalian minum air yang kotor, mau nggak? Ini pasti pengennya minum air yang bersih, iya kan? Iya. Coba kalian sering-sering minum yang minuman yang manis-manis sama minum air. Sehatan yang mana? Air putih kan? Nah, makanya kita biasakan untuk minum air putih dan juga harus bersih. Kemudian lanjut, tanah sehat. Nah, tanah yang sehat mendukung pertumbuhan tanaman dan keberagaman hayati serta menjaga kualitas tanah. Tanah kita, coba semisal kalian tahu tanah sing padas, sing warnanya putih, ambil warna hitam, bagusan mana? Bagusan hitam kan? Untuk kita menanam pohon, menanam bunga, ya kan? Tetap bagusan yang warnanya hitamnya, karena ada kualitasnya. Sudah bisa dipahami dari unsur-unsur lingkungan sehat? Lanjut. Nah, ini faktor-faktor yang merusak lingkungan seperti tadi namanya polusi, kemudian limbah, kemudian kegiatan manusia serta pertanian. Kita bahas satu persatu. Polusi itu apa? Polusi adalah udara yang mengancam kesehatan manusia tadi, disebabkan oleh kendaraan, asap kendaraan, pabrik, dan juga pembakaran sampah. Ini limbah. Maksudnya limbah. Sampah kalian ngawur. Sekarang banyak membuang pempes, membuang barang-barang yang mungkin
tidak seharusnya dibuang di tanah, tetapi dibuang di tempat sampah, kemudian diolah. Reuse dan recycle, itu namanya daur ulang. Kemudian kegiatan manusia, aktivitas industri tadi, termasuk emisi gas rumah kaca. Banyak sekarang, rumah banyak kaca. Kemudian sering kipas angin, karena kipas angin itu nyedot atau menyedot udara dari luar, kemudian dibuat dingin, yaitu kipas angin. Kemudian AC, kemudian pertanian. Sekarang banyak pertanian yang menggunakan zat-zat kimia. Nyemprot-nyemprot nggak pakai pestisida utawa nganggo obat-obat sing dilarang. Paham nggak dari sini? Dilanjut apa sudah? Nah, aktivitas sehari-hari bisa dilihat daur ulang, kemudian pengurangan sampah, kemudian menggunakan energi terbarukan. Contohnya sekarang ada energi terbarukan, namanya panel surya, tanpa menggunakan listrik tapi menggunakan sinar matahari. Bisa dilihat kan? Itu ada cara mengurangi sampah. Tak bacakan satu-satu. Daur ulang di sini, daur ulang membantu mengurangi limbah. Ya benar, pengurangan sampah. Makanya jangan selalu ketika kita membeli sesuatu itu menggunakan plastik, tolong dikurangi. Sekarang di Indomaret, di Alfamart dipakainya menggunakan tas, ya kan? Tas disuruh membawa. Kemudian tadi panel surya sudah cukup. Oh, proses daur ulang, daur air ada evaporasi, kemudian menguap. Evaporasi, menguap, kaderisasi, pendinginan bentuk awan, hujan salju jatuh ke bumi, dan infiltrasi, yaitu air meresap ke dalam tanah. Mana ya? Enggak ada tabur ya. Oke. Oh nanti. Jadi prosesnya evaporasi itu uap, asalnya banyu, air di laut itu kan terjadi uap munggah, kemudian membentuk awan putih, kemudian setelah awan-awan terkumpul membentuk mendung turun ke hujan, turun ke bawah namanya hujan ke bawah kena tanah, meresap ke tanah, kembali lagi diolah. Nah itu adalah daur air. Jadi kalian harus tahu prosesnya air itu bagaimana. Tidak hanya kita tahu, oh kok udan itu piye, caranya bagaimana? Yo caranya mau air menguap tinggi ke atas awan, membuat awannya kumpul terjadi mendung hitam, terus turun hujan, membawa AC ini. Kenapa? Coba kalian masa nggak tanya, kenapa air hujan kok nggak asin? Air hujan padahal aslinya adalah dari laut, kebanyakan dari laut. Karena ketika naik menguap itu kadar garamnya itu berkurang. Iya, aslinya kan air laut kan ada garamnya, iya kan? Nah, itulah harus kalian ditanyakan. Kesimpulannya dari kita adalah agar lingkungan sehat dan berkelanjutan, mari kita jaga kebersihan dan jaga air, jaga lingkungan dan jaga kesehatan. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Boleh tanya. Lah iya, dari materi ini boleh tanya. Pak, saya belum tahu ini. Pak, saya belum tahu. Boleh angkat tangan. Ayo, siapa yang mau tanya? Lanjut. Udah cukup? Berarti udah paham? Oke. Kalau begitu nanti saya berikan bagi kelompok untuk kalian untuk presentasi di depan apa yang sudah saya jelaskan terkait dengan lingkungan yang sehat dan daur air. Berkelompok ya, kelompok 1, 2, 3. Saya beri waktu kita 3 menit. Kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini satu kelompok.
Ini satu kelompok. Silakan. Loh, ini siapa? Kelompok ayo. 3 menit ya, cukup ya. Untuk nanti dipresentasikan ke depan. Proses terjadinya air atau namanya adalah daur air. Ya. Ayo. Ya. Tapi berikan lagi. Ya, Musa, satu mama payah, Lina, di mana? Ya. Siapa yang nanti? Sebagai ketua kelompoknya saya ini kelompok 1 Hawa. Kelompok 2. Siapa yang baca nanti? Yang presentasi? Alisa. Kelompok 3 siapa? Musa. Oke, Musa ya. Tak beri waktu di sekitar 3 menit. Silakan. Ayo dikerjakan bareng-bareng sambil diskusi terkait dengan daur air. Tadi prosesnya bagaimana? Ya, dibaca ke depan. Bareng-bareng. Kalau belum paham nanti kita silakan nanti boleh tanya. Ya. Apa Bid? Hah? Kamu kan satu kelompok ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5, di mana? Oke? Atau nanti bisa langsung masuk ke depan kalau yang sudah. Kelompok berapa yang sudah siap? Oke, kelompok 1, 2, 3 ada yang siap? Hah? Siapa? Gak ada yang berani. Ayo, kelompok 1, 2, 3 saya panggil atau saya cak. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Ayo, Salwa dan kelompoknya ayo maju ke depan, silakan. Ayo, Mas Sajat, ayo. Silakan. Yuk. Baris yang di sini, baris yang rapi di sini. Ayo Rafis. Ya, yuk di sini, maksudnya sana. Kan menjelaskan. Ayo. Yang keras, Pak. Ayo, kamu di tengah-tengah. Oke, ayo. Tahapan siklus air. Yang lain didengarkan. Evaporasi, proses menguapnya air di laut, danau, sungai, dan lainnya karena sinar matahari. Kondensasi, uap air berubah menjadi titik-titik air, kemudian berkumpul menciptakan awan. Lanjut. Presipitasi, Oke. titik-titik air di awan semakin banyak dan berat, sehingga jatuh dalam bentuk hujan. Koleksi, air di permukaan bumi dan dalam tanah berkumpul di lautan, danau, dan sungai. Sudah cukup? Oke, sudah. Cukup? Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1.
Ya, caranya gitu, menyampaikan. Kemudian kelompok 2, ayo kelompok 2. Ayo, ayo. Nah, coba Lisa yang keras. Yuk. Tahapan siklus air. Yang keras. Evaporasi, proses menguap air di laut, danau, sungai, dan lainnya karena sinar matahari. Kondensasi, uap air berubah menjadi titik-titik air, kemudian berkumpul menciptakan awan. Presipitasi, titik-titik air di awan semakin banyak dan berat, sehingga jatuh dalam bentuk hujan. Koleksi, air di permukaan bumi dan dalam tanah berkumpul di lautan, danau, dan sungai. Sudah cukup. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih. Lanjut kelompok 3 terakhir. Ayo kelompok 3 terakhir. Ayo. Nanti setelah itu saya evaluasi dan saya beri kesimpulan. Ayo. Ayo di beres di sini yang rapi. Bacakan yang keras. Siapa yang baca? Oh, ini punyanya kelompok 2. Nah, yang keras. Tahapan siklus air gitu. Tahapan siklus air. Yang pertama, Evaporasi, evaporasi diingatnya. proses penguapnya air di laut, danau, sungai, dan lain-lainnya karena sinar matahari. Kondensasi, uap air berubah menjadi titik-titik air, kemudian berkumpul menciptakan awan. Presipitasi, titik-titik air di awan semakin banyak dan berat, sehingga jatuh dalam bentuk hujan. Koleksi, air di permukaan bumi dan di dalam tanah berkumpul di lautan, danau, dan sungai. Sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 terakhir. Oke. Silakan duduk kembali. Oke. Saya beri kesimpulan. Tadi terkait dengan kelompok-kelompok sudah bagus menyampaikan bahwa prosesnya stop. Ya. Bahwa prosesnya, proses air itu, proses air. Nah, itu mulai dari bawah, ini misalnya laut menguap membentuk awan. Nah, ini ya namanya apa yang pertama? Namanya apa? Hah? Namanya apa yang pertama tadi? Evaporasi. Nah, awalnya putih dari proses air laut, kemudian ini membentuk awan-awan banyak yang berwarna hitam. Apa namanya? Iya, mendung. Namanya prosesnya apa? Kondensasi. Kemudian bisa mlayu ning gone gunung, ning gone masyarakat, terus turun hujan. Namanya apa turun hujan? Kemudian yang terakhir, airnya adalah meresap ke tanah. Namanya apa? Betul. Udah paham kan berarti? Oke, jadi kalian harus tahu prosesnya. Kemudian harus tahu bagaimana caranya air itu meresap ke tanah lagi. Kemudian, sudah ya? Oke, sekarang saya tanya. Kita kan di bumi itu sama bumi itu kan 97% atau hampir wilayahnya itu kan terbentuk dari air. Berarti wilayah di bumi itu kebanyakan air. Jadi tapi airnya bukan air tawar, tapi air laut. Dari 100%, 3%-nya dari air tawar. Jadi kita harus bisa menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kita menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita lakukan, cara menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Jangan membuang air. Ya, maksudnya apa? Ketika kita menyalakan keran, kalau tidak dinyalakan, maksudnya tidak dipakai untuk cuci tangan, tolong dimatikan. Ya, tidak menghambur-hamburkan air, tinggal sirat-siratan itu tidak boleh. Ya kan? Terus selalu menanam pohon. Ketika kita setelah menebang pohon, kita tanam lagi. Namanya apa?
reboisasi, menanaman kembali. Itu namanya reboisasi. Oke? Bisa dimengerti? Cukup? Oke ya? Oke. Setelah itu nanti tak beri tugas di rumah. Cukup sekian, terima kasih karena waktunya udah 1 jam lebih. Terima kasih dari saya. Kita besok lanjut lagi. Semoga ilmu yang diberikan hari ini saya sampaikan bermanfaat, kemudian kalian juga bisa menerima dengan baik. Ya. Sebelumnya tepuk tunggal, tunggal, ganda, ganda. Oke. Lagi? Pagi. Lagi apa enggak kok malah pagi? Lagi? Ayo kita nyanyi 4 kata ajaib. 1, 2, 3. Lupa? Ya Allah. Maaf kalau butuh, minta tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.